mungkin hal yang paling berkesan itu ketika aku ngelihat awalnya teman-teman aku yang gak deket ketika di BSL ini jadi keluarga. Oke. Itu adalah salah satu tujuannya BSL juga, menyatukan yang bukan siapa-siapa menjadi keluarga. Jadi keluarga. Kayak gitu. Jadi ya karena setiap si kerja itu punya kakak tingkat, punya adik tingkat. Oke, Biasanya oke. kakak tingkat itu pasti ilmunya nurun dari kakak tingkat sebelumnya. Iya. Waktu mereka menjadi adik tingkat. Ilmu mereka itu tetap diturunkan ke adik tingkat mereka. Karena kayak, ini lo cara bikin kue yang jos. Ini lo cara bikin kue yang mantap. Semoga dari era selanjutnya itu ada itu teknologi baru atau Iya. pemikiran Inovasi dari baru. generasi baru yang dapat diinterpretasikan di Korea tahun mereka. Iya. Dan tentu saja tetap menjunjung tinggi standar Yasmanti. Tetap sesuai standar Yasmanti. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dan rekan saya Samurai Ham Karbala, dalam podcast Malang Live. Selama hampir 15 tahun, SMA Negeri 3 Malang dikenal sebagai salah satu pendukung paling ikonik di ajang DBL. Bukan hanya karena teriakan semangatnya, tetapi juga lewat koreografi megah yang selalu jadi sorotan setiap musim. Di balik gerakan yang kompak dan penuh energi, tersimpan proses panjang, cerita unik hingga nilai kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut ini perjalanan dan refleksi tim supporter SMA Negeri 3 Malang dalam 15 tahun koreografi di DBL. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang, ada Kak Abian Ahmad Aman selaku koordinator utama dan Kak Sultan Alvaro selaku wakil koordinator. Halo. Kak Alvaro. Sehat ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners. Oke. Halo Tribuners, ini sudah perwakilan dari SMA Negeri 3 Tiga Malang. Wow. Lanjut, kalau gitu langsung ke pertanyaan pertama, Sam. SMA 3 Malang sudah hampir sekitar 15 tahun dikenal sebagai salah satu supporter atau pendukung terbaik di DBL Kota Malang. Nah, menurut kalian, apa sih filosofi atau semangat utama yang selalu ingin ditunjukkan lewat koreografi di setiap event? Mungkin ini bisa saya jawab Kak ya. Jadi Oke. dari Semanti itu tiap tahunnya itu buat DBL itu beda-beda. Oh ya, oke. Jadi kayak semisal tahun pertama saya, waktu saya kelas 10 itu ada tema namanya Imperial. Mereka itu ngambil kayak dari sebuah kekaisaran, memiliki makna filosofis sebuah kekaisaran yang bisa menghasilkan bejong-bejong yang hebat. Oh, Dan nama tema mereka tersebut diwakilkan dengan koreografi mereka. Mereka kan membawakan koreografi dari Olympus. Jadi kayak dewa-dewanya Zeus, Ares gitu itu dibawakan di Bima Sakti. Dalam rangka filosofi itu mereka mencetak sebuah bejong bawang karsu yang hebat untuk generasi selanjutnya. Nah, lalu waktu saya kelas 11 itu tema kita namanya Celestial. Itu lebih ke arah sebuah perjalanan anak-anak Bawi Karsu untuk menciptakan sebuah keindahan dengan cara mereka sendiri. Dan cara mereka itu kan melalui sebuah koreografi yang tahun lalu itu lebih ke arah elemen. Jadi kita kayak jadi maskot kita, Oscar Olive itu jadi robot dan itu kayak membawa sebuah masing-masing elemen dengan filosofinya masing-masing. Kayak petir itu menggambar dengan cepat, batu itu keras, dan air itu tenang. Lalu untuk tahun kita, itu kita membawa nama tema itu Renaissance. Itu berarti sebuah kebangkitan. Jadi makna Renaissance itu kita implementasikan di sebuah koreo, di mana kita itu mengalahkan banyak penjahat-penjahat dari beberapa film-film ternama dan juga penjahat ikonik itu kita kalahkan di akhir, dan kita akhiri cerita kita dengan semua penjahat yang telah kita kalahkan itu tunduk kepada Semanti. Tunduk kepada Semanti ya. Jadi setiap season tuh punya temanya masing-masing berarti ya? Tema berbeda-beda. Temanya gitu. berbeda-beda. Temanya kan ini berbeda-beda ya. Bener-bener. Kira-kira idenya dapat dari mana ini? Itu pertama yang tentu brainstorming bareng kru. Oke. Setelah terbentuknya kabinet baru itu akan ada pengumpulan besar, baik itu dengan para pembimbing berupa alumni-alumni yang udah lulus tahun sebelum saya, dan juga maupun koordinator yang menjabat di setiap masing-masing program si kerja. Berarti ada pihak-pihak yang bekerja bekerja sama gitu, membangun iya. tema ini gitu. Bener-bener. Alumni juga
berperan, terus pelatih juga berperan, seperti itu ya Kak ya. Oke. Jadi walaupun alumni udah lulus juga tetap mendorong dari belakang juga, Iya, support. mendukung, Dukung mensupport dari belakang sebagai pembina. Oke. Lanjut. Oke. Lalu kita juga, jadi tema yang sekarang itu terpikir dari ide-ide kolektif masing-masing anak. Kayak setiap anak kan pasti punya idenya masing-masing. Kita itu kayak mengambil hal yang paling memungkinkan dan paling bagus dari ide tersebut, kita gabungin jadi satu, dan akhirnya sekarang kebetulan jadi Renaissance ini. Oke. Berarti ada ide dari anak satu ke anak lain juga Iya, gitu kan ya. gitu. Kalau riset, ada riset sebelum membentuk koreografi ini Kak? Ya ada pasti. Ada. Jadi awalnya itu mungkin kalau dari saya sendiri ya, itu memperkirakan kira-kira hal apa sih yang bakal dapat banyak spotlight ketika dijadikan sebuah koreo. Dan kami mikir juga dengan membawakan 4 karakter tadi itu kan udah banyak tahu ya. Jadi ada Pennywise, Pennywise. Annabelle, ada Scream juga, sama Freddy. Ini kan keempatnya adalah karakter-karakter di sebuah film yang udah tenar gitu. Dan bila kita gabungkan juga dengan sebuah koreo dicampur dengan alur cerita di koreo itu, pasti juga bakal banyak spotlight yang kita dapat lah ketika ngangkat koreo itu. Jadi setelah adanya konklusi itu, kita mikir kayak asik nih jadiin koreo nih, dibuat alur ceritanya, terus juga didesain bareng-bareng gitu. Jadi ya semuanya juga awalnya dari brainstorming, lanjut ke eksekusi kayak gitu. Oke, dari tahapan tema ya, pemilihan tema, terus latihan, itu membutuhkan waktu berapa lama kira-kira Kak? Kita dari awal pembentukan kabinet itu 8 bulan. Oh, berarti mulai bulan Januari. ya? Iya. Sebenarnya tapi kalau misal dari awal banget tuh setelah DBL ini selesai, langsung kita bakal istilahnya regenerasi. Oke. Langsung nyari kira-kira siapa yang bakal lanjutin jabatan ini dan lain-lain seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi biar persiapannya matang, terus siap buat menghadapi semua tantangan yang bakal dihadapi mereka. Biar mempertahankan 15 tahun. Oh ya, 15 tahun koreografi Berturut-turut, terbaik ya Sam ya. Oke, lanjut. Mungkin bagaimana proses kreatif di balik pembuatan koreografi? Apakah ada riset dulu, brainstorming, atau inspirasi khusus yang biasanya jadi acuan sebelum ke konsep? Iya, awalnya ya kita setelah terbentuknya kabinet yang baru, koordinator dari masing-masing si ini bakal kumpul dulu nih. Kita nyatuin pikiran lah, kira-kira tahun ini tuh mau dibawa kemana arahnya itu. Temanya mau seperti apa. Kalau dari tahun kita ya akhirnya kita mikir tadi itu Kak, bakal membawakan cerita horor. Awalnya horor. Tapi bukan horor doang yang bakal kita bawain. Horor yang bercerita. Jadi kayak menceritakan perjalanannya Oscar dan Olive untuk melawan musuh mereka ini. Dan musuh mereka ini sebenarnya ada gambaran dari rasa takut akan kekalahan. Dan pada akhirnya Oscar Olive ini di match 5 kemarin kita itu ada koreo 4 karakter ini kalah dan tunduk kepada mereka. Seperti itu. Tapi mungkin dengan bikin koreo seperti itu ya, pasti lebih sangat kompleks ya, apalagi ditambah ada alur ceritanya juga. Jadi mungkin alur cerita yang menarik gitu untuk ditonton pemirsa. Semuanya keren sih. Seperti itu. Ya itu yang susah sebenarnya itu. Kira-kira hal apa sih yang bisa ditonjolin dari kita yang beda dari sekolah lain? Yang beda dari yang lain. Iya, karena dari dulu kan Semanti terkenal kayak kolaborasi mereka dengan Oscar Olive. Jadi kalau kita membawakan cuman, ayo kita bawakan 4 karakter ini dari koreo, itu kan kayak biasa aja gitu loh. Akhirnya kita kayak memutuskan untuk buat sebuah cerita di mana tetap ada Oscar Olive-nya, di mana kita muncul di akhir sebagai pemenang. Iya. Nah mungkin selama proses latihan gitu ya koreografi ini, mungkin bisa diceritakan momen paling berkesan selama menyiapkan koreografi tahun ini. Misalkan ada tantangannya di mana, terus ada drama-drama kecil kah, seperti itu. Kira-kira seperti apa Kak? Ya siapa dulu nih? Alvaro dulu, kamu dulu. Oh ya, serah. Kalau dari aku ya, mungkin hal yang paling berkesan itu ketika aku ngelihat awalnya teman-teman aku yang gak deket ketika di BSL ini jadi keluarga. Itu adalah salah satu tujuannya BSL juga, menyatukan yang bukan siapa-siapa menjadi keluarga. Kayak gitu. Jadi ya, misal lagi lagi lembur dan koreo gitu. Aku ngeliat mereka seneng, meskipun
apa ya, kan kita sekolah terus kita ngerjain koreo pasti kan capek ya. Iya. Tapi dengan adanya rasa kekeluargaan, terus juga anak-anak pada seneng ngerjainnya itu, akhirnya rasa capek dan kesel tuh hilang semua. Terbayar. Iya, jadi ya kita makan bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng, itu udah bikin suatu momen yang berkesan lah di hati itu. Dan tantangannya juga masih banyak lah tantangan ya. Mulai dari apa ya, perbedaan pendapat kan pasti ada. Itu kadang waktu apa namanya itu, pemilihan waktu buat ngerjain koreo gitu-gitu. Manajemen waktu ya. perizinan juga itu kadang dipersulit. Perizinan juga ya. Iya. Kadang itu juga dipersulit, aduh, Dipersulit juga ya. dipersulit, nggak bisa pakai fasilitas sekolah kan. kadang gitu. Kalau buat aku momen paling berkesan juga sama, kayak melihat kita yang dulu mencar dan punya pemikiran masing-masing itu sekarang kita bisa kumpul jadi satu karena satu tujuan itu, membuat koreo bareng. Kita juga latihan koreo bersama, kita ngide bersama-sama, kayak semua itu dari yang dulunya oh ini punya aku sekarang jadi oh ini ide kita bersama. Oke. Iya. Yang awalnya kayak sendiri-sendiri jadi bersama-sama. Bener, Jadi bener. apa? Kebersamaan tuh nomor satu seperti itu. Nah tadi kan ada kata Kak Alvaro nih kan kayak berbeda pendapat gitu ya. Nah cara penyelesaiannya tuh kira-kira seperti apa? Ya kalau misal yang sudah sering kita alami itu perbedaan pendapat, yang pertama cari penengah dulu. Cari penengah. Pasti. Dan biasanya ngumpulin pendapat orang lain juga sih. Kira-kira kamu lebih suka ide A apa ide B? Kalau misal pengen jalan yang paling enak, itu nyatuin kedua idenya. Jadi nemu jalan tengahnya. Ya, jadi gimana caranya ide A sama B itu bisa sama-sama selaras? Iya bener. Jadi nggak ada yang ngerasa tersingkirin atau gimana. Dan juga kemungkinan hasilnya kan lebih bagus. Ya, karena lebih itu bagus. kolektif dari dua pemikiran orang lain. Kolaborasi. Ya, benar. Ya jadi kayak gitu Kak, banyak banget cerita lah. Bahkan karena kita sering lebur juga ya, kadang ada cerita horor juga sebenarnya. Cerita horor. Boleh spill tuh, Mbak? Oh iya, boleh. Cerita horor apa kira-kira? Kita Urban legend. ngerjain koreo itu ada namanya rooftop. Ya. Rooftop ini lantai paling tinggi lah di sekolah kita. Atas. Dan itu emang setiap tahun dibuat buat ngerjain koreo. Oh, di Ada atas. apa? Peminjamannya lah sama Bapak Pelni ini. Tapi setelah DBL ini nggak pernah dipakai lagi Kak. alasannya? Ya karena emang jarang dipakai aja ya. Sebenarnya tuh dipakai, tapi kayak buat kayak greenhouse gitu Kak. Iya. Jadi di rooftop itu ada sebelahnya tuh greenhouse juga. Satu lantai yang sama. Itu kayak nanam tanaman, ada pepaya, ada tomat juga. Itu budidayanya sekolah lah. Iya. Kalau buat tanaman-tanaman kayak gitu. Tapi memang buat itu kan sebenarnya dibuat kayak sanggar seni awalnya itu. Tapi itu nggak jadi karena tempatnya yang terlalu jauh sama anak-anak dan anak-anak banyak protes waktu dulu. Kakak kelas saya itu. Jadi akhirnya kayak terbengkalai gitu. Makanya agak sepi. Agak sepi terus serem-serem horor gitu ya. Dan juga yang bikin lebih mencekam itu ada gongnya di situ. Iya. Waduh, di rooftop gua ada gong ya. Bener. Jadi di rooftop itu juga dijadikan tempat buat nyimpen-nyimpen alat-alat seni Oh, juga. iya. Gamelan, gong, gitu-gitu. Dan kita kan juga kadang ngerjain koreo sampai malam ya. Iya. Yang membuat suasana horor tuh jadi ini lampu cuma satu nih Kak di atas ini. Yang lainnya Remang-remang nggak gelap. lampunya? Remeng-remeng. Pasti. Udah, itu ditambahin flash HP juga biar kelihatan jelas. Tapi ya gitu, udah di lantai paling tinggi, anginnya kenceng, hawanya kayak gitu. mencekam. Iya, mencekam ya. Tapi pasti creepy sih lihat gong di rooftop. Buat apa coba? Itu ada jambunya sendiri Kak biasanya itu. Oh gitu. Iya, kan kita perizinan itu hampir mau maghrib. Itu kalau menjelang maghrib atau setelah maghrib itu kadang gong gitu. Jadi anak-anak kerjain itu juga sambil ketakutan gitu. Iya. Tapi itu angin gitu. Enggak, itu bener-bener gong gitu. Nggak ada yang tahu kalau Nggak itu. ada yang tahu ya. Terus di belakang itu kan ada kayak sekolah kosong, kayak sekolah dasar kosong terbengkalai kena terbakar gitu. Kalau tahu sebelahnya portik dulu, Ya. itu ada entah suara anjing menggonggong malam-malam atau cewek nangis gitu. Iya. Itu. Udah langganan makanya. Udah langganan ya berarti ya. Kalau misal anak-anak yang baru kelas 10 atau kelas 11 itu sana ya pasti ngerasa ada yang aneh lah gitu. Digangguin mungkin ya. Iya. Mungkin mau kenalan mungkin. Makanya tapi kita selalu bilang udah nggak usah dianggapin, anggap aja angin lalu gitu. Jadi mungkin ini yang bikin mereka bisa juara berturut-turut tuh karena setiap mereka latihan atau ngerjain koreo tuh itu adrenalin sih juga. Mungkin itu tantangannya ya. Ngerjainnya tuh nggak nyantai biasa gitu, tapi tetap sampai ketakutan Ada juga. taruhannya. Bener-bener. Latihan adrenalin juga.
Mungkin ada cerita kejadian unik gitu. Tadi kan cerita horor gitu ya, sudah diceritakan kepada Tribuners yang ada di rumah. Kejadian unik tuh ada gak? Kejadian unik. Kejadian unik. Nah, itu pas nyanyi itu jatuh di tribun atau gimana? Ada itu. Jadi waktu itu baru penyambutan adik-adik kelas 10 terbaru MPLS. Itu kan ada rangkaian acara di mana kita kayak latihan chance bareng anak kelas 10 sama kelas 11 12-nya. Itu aku sama Alvaro kan kapo di tengah itu. Itu kayak kita tuh ada 2 podium, masing-masing 1. Biasanya itu rapet gini Kak podiumnya. Gak ada celahnya. Terus waktu suatu ketika itu dipisah. Jadi di tengah bolong besar itu. Ini Alvaro-nya jatuh ke tengah-tengah itu, kakinya kecepet itu dijadikan dari itu. Aduh, ditaruh mana muka murah? Iya. Ya gimana? Ya gimana ya? Kan udah kebiasa gitu, Kak. Ini misal podium ya. Jadi satu kayak gini, rapet. Nah, nggak tahu kenapa Jadi waktu MPLS itu kayak gini. Jadi ini podiumnya tingginya sekitar 80 sentian lah. Lumayan. Jadi ya lumayan kalau misal jatuh tuh kaget. Kerasa juga. Kerasa malunya. Sebenarnya sakitnya paling baru kerasa sore nanti atau malam. Gitu malam. Tapi malunya itu ya nggak akan abadi selamanya. Malunya seminggu bahkan sampai sekarang itu masih malu. Ya gitulah Kak. Terus juga mungkin momen unik ya. Waktu itu pernah malam-malam kita tuh mau nge-request koreo Kak di lapangan. Kan kalau jam-jam malam gitu pintunya dikunci kan. Itu kita itu ada 2 kloter, ada yang naik ke rooftop itu orang 4, ada yang ke lapangan itu orang 4 juga. Nah itu kita kloter yang lapangan kan berangkat dulu, mereka muter sekolah soalnya. Kita perlu naiknya agak ketinggalan gitu. Terus kita dikudosi sama temen itu loh. Iya, digodain gitu. Jadi mereka pura-pura jadi hantu. Gitu. Bayangin ya Kak ya, kita mau naik ke tangga nih, tangga naik ke atas. Tiba-tiba ada yang ngelempar ember. Kan kita dengan hawa yang sepi, malam-malam gelap, gimana kita nggak kabur semua itu? Ya pokoknya dengan hal itu bikin agak trauma lah naik rooftop. Sampai kita ngeliat CCTV dan bener ya tak, anak-anak kita sendiri Lihat teman-temannya. Iya, Niat banget loh. Sampai kan nungguin lama kan, ada 15 menitan buat cuma ngelempar doang. Ngelempar ember buat nangkut temennya sendiri. Ya Allah. Embernya pecah enggak? Enggak. Digulingin dulu Kak. Tapi digeserin ke lantai. Tapi kalau ada benda yang tiba-tiba kayak gerak atau bunyi kayak gitu, jump scare pasti. Iya. Lagi ini si Abian nih kan tiba-tiba ngeliat ada figura goyang sendiri langsung kejar sendiri dia. Padahal itu kan gara-gara angin ya. Tapi dia sampai benar-benar yang nggak bisa bergerak gitu loh Kak. Shock sampai matung. Seperti kami itu Kak, saudara semati kalau malam itu. Kadang itu kalau naik ke rooftop itu kan lantai 2 sama lantai 3-nya kan kadang mati, kadang nyala kan. Kalau waktu mati itu cari temen ya. Kadang kalau ada barang ketinggalan itu nyari temenin meskipun habis turun. Aduh, barangku ketinggalan gitu. Kayak tas, sepatu, charger HP, toko kuas itu kan ketinggalan kadang waktu turun itu. Akhirnya bolak-balik 2 kali, 3 kali gitu. Terus ya koda-kodaan lagi. Itu jam berapa? Itu mungkin habis Isya mungkin. Habis Isya ya. Jam 8 9-an. Jam 8 9-an gitu ya. Kalau misalkan di sekolah jam 9 udah ada aura-aura sih. gitu kan ya. Jam 8 9. Ada di jam nggak mungkin kayak perizinan buat bikin koreo di sana di SMA tuh? Di jam harus sih. jam berapa? Kayak kadang itu seringkali nggak boleh di atas maghrib kalau nggak ada pembina. Oh iya. Nggak boleh. Iya. Jadi kita alhamdulillah pembina kita kan pengertian. Kayak beliau itu baik banget bela-belani ke sekolah. Setiap malam kayak nungguin anak-anak bikin koreo, kadang beliin makan. Oh gitu ya. Kadang beliin minum gitu. Wow, baik sekali pembinanya. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada pembina kalian mumpung di sini? Terima kasih Pak Alvan, Pak bimbing kami. We love you Pak Alvan. Ucapan terima kasih kayaknya nggak cukup Pak Alvan. Ucapan terima kasih nggak cukup ya. Iya. Pak Alvan. Tapi udah memberikan yang terbaik ini Koreografi terbaik selama 15 tahun. Pak Alvan itu alumni atau sebagai guru? Guru. Oh, guru. Soalnya biasanya kalau di SMA aku dulu tuh alumni yang jadi guru juga di sana. Oh, gitu. Jadi mereka tuh kayak sama ngerti gitu sama siswanya. Karena pernah merasakan. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu ya. Dikasih tahu celah-celah gimana caranya bisa diizinin. Trik-triknya gitu ya. Trik-triknya kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Di setiap tahun tentu pasti ada regenerasi ya. Iya. Di tim atau di
ini tuh di supporter. Bagaimana sih cara proses melatih adik-adik kelas kalian mungkin agar mereka bisa menyesuaikan diri dan menjaga standar tinggi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun? Jadi yang pertama itu dalam MPLS itu kan udah ada kayak presentasi BSL. Hmm. BSL itu kayak gini, kita tuh organisasi supporter yang mendukung segala elemen di Semanti. Dan itu ada juga form ekstrakurikuler yang mereka bisa daftar. Kita tuh masuk di opsi komunitas. Oke. Dan itu banyak yang list yang itu. Itu meskipun mereka belum bisa menjabat di tahun kita. Kan kalau kita cuman kelas 12 sama kelas 11 buat DPL. Jadi kelas 10-nya belum ada. Tapi buat tahun sebelumnya waktu awal kebentuk kabinet itu sebenarnya udah mulai tahap regenerasi. Karena setiap si kerja itu punya kakak tingkat, punya adik tingkat. Biasanya kakak tingkat itu pasti ilmunya nurun dari kakak tingkat sebelumnya. Waktu mereka menjadi adik tingkat. Ilmu mereka itu tetap diturunkan ke adik tingkat mereka. Karena kayak, ini lo cara bikin Korea yang jos. Ini lo cara bikin Korea yang mantap. Cara manajemen yang bagus. Selain dari kakak tingkat yang ada, kita juga dibimbing oleh alumni-alumni kita. Jadi proses regenerasi itu selalu berjalan. Dan kita kayak di Semanti punya apa ya, adik-adikan gitu. Oh iya, budaya. Dari angkatan atas ke angkatan bawah kayak adik-adikan gitu. Buat kayak jadi, oh kamu cocok buat penerus selanjutnya. Jadi itu kayak dapat perlakuan kayak bimbingan lebih lanjut itu. Biar dia lebih matang buat tahunnya nanti. Tahun yang akan datang. Kira-kira ada kayak kriteria gitu gak sih? Pasti mungkin karena kalau kita sebagai cowok ya Mbak. Jadi kita tuh bakalan tahu, oh si ini nih si ada ini nih kayaknya cocok deh. Lebih sangar lah. Iya. Biasanya nanti tuh kalau misal udah selesai sekolah atau mungkin di sekolah itu kita pisahin. Ya maksudnya gaul sama kita gitu. Betul. Sebenarnya kriterianya nggak ada sih, cuma dilihat dari etos kerjanya mungkin. Kayak gitu. Dan dia menonjolnya di bagian apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatin nanti ke depannya gitu. Dia bisa mimpin mimpin untuk angkatannya apa enggak kayak gitu. Jadi kalau kriteria enggak, jadi kita bebas gitu. Asal dia bisa mengemban tanggung jawab itu. Gitu. Tapi meskipun gitu, kayak angkatan saya kan punya adik-adik sendiri kayak, oh kamu kayaknya calon penerus kita gitu. Tapi tetap bakalan ada pemilihan ulang buat ketua selanjutnya. Dan yang berhak memilih siapa penerus kita itu ya ketua selanjutnya itu. Jadi benar-benar kabinet itu dia yang bentuk, tapi tetap ada kayak pembandingan dan juga pertimbangan kita. Seperti saran dan rekomendasi lah. Iya, layak atau enggaknya gitu ya. Kayak, oh anak ini di tahunku itu kayak gini-gini, kamu lebih baik pertimbangan lagi deh daripada di tahunmu kayak gini. Iya. Oke, berarti ada penilaian dari alumni pembina seperti itu ya, Kak ya. Pada adik tingkat kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Selain sekedar penampilan, apa nilai-nilai yang coba ditanamkan pembimbing kepada siswa lewat proses latihan koreografi? Nah, jawab yang paling utama ya. Sebenarnya hal yang paling ditonjolkan itu Bawi Karsu. Bawi Karsu sendiri kan merupakan singkatan dari 4 kata. Baktia, Widakda, Karya, dan Sutira. Dimana masing-masing kata ini kayak baktia itu artinya berbakti. Berbakti kepada segala hal lah. Widakda itu artinya berilmu. Karya itu artinya bekerja dan berkarya. Sedangkan Sutira itu berarti berani. Bawi Karsu ini kalau di DPL itu diimplementasikan di jersinya Kapo. Kapo kan bertindak sebagai pemimpin. Kita itu apa ya, kayak yang mewakili Bawi Karsu lah di DPL itu. Kita gimana caranya mendidik anak-anak itu buat jadi sebawi Karsu kita. Kayak memiliki akhlak mulia seperti Bawi Karsu, akhlaknya apa yang pejuang Bawi Karsu. Tapi tetap diwujudkan melalui koreo tadi ya. Tetap diwujudkan melalui koreo dengan segala unsur-unsur yang ada yang positif pokoknya. Apa itu? Ya, koreo soalnya kayak ini kan. Penampilan ya. Sebenarnya bukan dari penampilan sih cara kita memperlihatkan seorang campur tangannya pembina ya. Pembimbing atau pembina itu benar-benar yang mengarahkan kita awalnya itu. Dari awal struktur terbentuk, strukturalnya. Terus juga dalam manajemen. Itu bukan hanya dari penampilan koreo aja pastinya. Tapi yang paling kelihatan itu di dalam struktur organisasi itu sendiri. Jadi kayak biar jelas gitu loh. Ini bagaimana ya strata strukturnya. Misal ini sebagai ketua itu hierarki di organisasi kita ini gimana biar jelasnya. Kalau menurut aku sih pembina itu kayak gitu ya Kak ya. Soalnya ya aku rasa juga kayak gitu. Dia juga menumbuhkan rasa kekeluargaan sih. Itu yang paling penting. Bener-bener
top lah pokoknya. Top. Bener-bener bisa menyatukan yang bukan siapa-siapa jadi keluarga gitu. Oke. Soalnya orangnya juga sering traktir kan, biasanya kayak apa kerjaan koreo gitu, tiba-tiba ada aja gitu, ada roti bakar, pokoknya lengkap lah. Istilahnya pembina ini juga bukan seorang pembina tapi keluarga itu sendiri. Oke, keluarga. Iya. Jadi ya nggak ada batasan pembina, ada kelas apa enggak. Jadi semuanya jadi satu keluarga gitu. Keluarga gitu ya. Oke. Oke. Oke, mungkin dilanjut aja. Jadi koreo di DBL ini bukan hanya soal gerakan ya, tapi juga soal ekspresi, semangat, dan kekompakan kalian. Nah, bagaimana kalian menjaga motivasi tetap tinggi apalagi di tengah jadwal latihan koreo atau jadwal sekolah kalian yang padat? Gimana cara bagi waktunya gitu? Nah, tentu setiap di BSL sendiri kan tuh punya banyak kru. Ya. Dan kru itu kan pasti juga siswa-siswi kan. Mereka kesebar di masing-masing kelas. Itu mereka akan menjalankan tugas fundamentalnya PSL. Kayak apa sih yang kamu harapin dari PSL, itu leadership. Kayak mereka itu gimana sih caranya mereka mengajak teman-temannya mereka supaya kayak ayo ikut DBL, supaya mereka bisa menaikin vibes dari masing-masing kelas. Kan tentu akan dibantu dengan kita-kita yang tapi dalam skala yang lebih besar. Kayak sama ketua angkatan, ketua OSIS, pembina maupun saya sendiri sebagai ketua PSL. Tapi di balik kita yang skala besar ini ada peran-peran masing-masing kru dalam skala kecil, masing-masing kelas atau masing-masing circle grupnya mereka. Terus juga bakalan ada konten-konten kan, sering upload konten. Tiap angkatan pasti meramaikan sendiri-sendiri dengan caranya masing-masing. Dan itu alhamdulillah berhasil menjaga vibes di DBL di Semanti. Kayak vibes-nya tetap naik terus hitungannya itu. Terus yang paling efektif menurut saya itu kayak setiap sebelum pertandingan itu ada pengerjaan koreo di lapangan. Kayak di area terbuka atau latihan-latihan perkusi di area terbuka gitu. Itu sering kali banyak siswa-siswi yang melihat kayak terus mereka kayak mimicking gerakan kita, terus ikut membantu. Itu kayak itu yang menurut saya paling membantu dalam menjaga vibes DBL di Semanti. Jadi secara gak langsung tuh nimbulin apa rasa memiliki mereka. Gimana cara ini kita punya supporter nih kayak. Jadi bisa mereka antusias gitu. Sebenarnya kalau misal vibes-nya itu secara itu bisa bilang udah kultur sih. Soalnya dari dulu emang kita ada jadwalnya sendiri bahkan buat ikut DBL ini. Ya soalnya kita juga pengen ngeliatin gitu loh. Supporter itu nggak selamanya isinya negatif. Gitu. Negatif, anarkis. Kita ingin membuat supporter itu yang bisa dibuat have fun. Semuanya bisa ikut, bisa seneng-seneng. Itu kenapa kayak lagu-lagu kita itu banyak lagu anak-anak. Terus juga apa lagu yang bisa nyanyiin bareng-bareng, asik-asik gitu. Yang jogetnya asik. Iya. Itu kenapa secara nggak langsung anak-anak jadi ketika ada DBL ini ya semangat gitu. Bahkan mereka juga ikut turun langsung membantu kadang tuh secara nggak langsung kayak misal waktu di GOR ya mereka tiba-tiba langsung ikut angkatin koreo, air minum itu tanpa disuruh karena sense of belonging tadi itu. Dan juga mungkin dalam rangka menjaga 15 tahun mereka itu kayak emang udah 15 tahun masa kita mau selesaiin kali ini. Iya, bener-bener. Pride kan pasti ya. Kita kan 15 tahun nggak bukan waktu yang sebentar ya, lumayan. Lama. Umur saya aja baru 17. Tuh, hampir setengahnya umurnya. Sekarang perayaan kalau 17. Oke, dalam 15 tahun perjalanan mendukung di DBL ya Kak ya. Apa perubahan yang paling signifikan dalam gaya koreografi SMA Negeri 3 Malang yang bisa kalian lihat dari dulu hingga sekarang? Kira-kira apa? Jadi aku jadi jawab Kak. Jadi seperti tadi masing-masing tahun itu punya temanya masing-masing. Kayak yang imperial mewakili dewa-dewa Olympus, melambangkan sebuah kekuatan dan kekaisaran untuk menghasilkan pejuang Wikarso selanjutnya. Lalu celestial itu yang elemen-elemen masing-masing itu punya gaya yang berbeda. Tapi dari banyaknya gaya yang ada, kita itu tetap dipersatukan dengan Oscar Olive sebagai kayak bahan koreo utama kita, originalitas kita dan ikon kita itu Oscar Olive sebagai maskot. Kayak meskipun di kilas balik tahun pertama kali juara 2008, 9 ya? 2009 itu unsurnya juga Oscar Olive. Itu masih berlanjut sampai sekarang. Cuman yang membedakan itu hanya cara kita gimana membawakan Oscar Olive di core biar lebih baru dan lebih fit buat era yang baru. Jadi yang berubah itu cuman cara kita membawakan Oscar Olive-nya aja.
dikolaborasikan sama ini, Sama atau kalau tahun saya kan dikolaborasikan sama penjahat ikonik yang dimana kita kalahkan. Kalau tahun sebelumnya dikolaborasikan sama mecha-mecha kayak Gundam gitu. Ya. Tahun sebelumnya dikolaborasikan sama dewa-dewa Olympus kayak seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin Kak siapa Alvaro mau menambahkan? Mungkin kalau dari saya tuh ya sekarang lebih ngikutin itu aja sih Kak, yang file tuh apa kira-kira. Kalau dulu emang kita berpatokannya cuma pada Oscar Olive gitu. Oscar Olive yang dijadiin koreo, dibuat apa? Jadi Gundam dan lain-lain. Iya. Sekarang mungkin lebih melihat kira-kira Oscar Olive kalau digabungin sama ini Cocok nggak ya gitu. cocok nggak ya? Ya kayak gitu. Berarti setiap tema setiap tahun itu pasti Oscar Olive selalu ada gitu. Pasti. Oh. Tinggal bagaimana kalian tuh ngecocokin sama ininya sama tema kalian Iya gitu. benar. Oh, oke. Oke, lanjut. Mungkin lanjut aja. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini mah apa ya? Kalau bisa kalian throwback, kalau misalkan kalian pengen boleh bermimpi itu, gimana sih kalian ingin membawa koreografi supporter SMA N3 Malang tuh ke level yang lebih tinggi dalam berapa tahun ke depan gitu? Gimana cara kalian berangan-angan gitu? Dalam berapa tahun ke depan supporter kalian tuh mau tujuannya kemana gitu? Mau diarahkan kemana? Kalau tujuan itu kita sebenarnya kan kayak dari yang bukan siapa-siapa Ya. menjadi sebuah keluarga. Itu sebenarnya tujuan tujuan asli BSL dibentuk. Kayak kita tuh ada sekelompok orang-orang yang memang minatnya di bidang koreografi atau di bidang supporter. Iya. Itu kita jadi satu. Jadi hingga akhirnya jadi organisasi. Itu aku harap itu kayak masih ada lah unsur kekeluargaan itu selalu ada. Karena BSL yang paling penting itu kekeluargaannya. Dan juga terkait cara membawa Korea yang lebih tinggi, itu mungkin semoga dari era selanjutnya itu ada entah itu teknologi baru atau iya. pemikiran Inovasi dari baru. generasi baru yang dapat diinterpretasikan di Korea tahun mereka. Iya. Dan tentu saja tetap menjunjung tinggi standar Yasmanti. Oke. Tetap sesuai standar Yasmanti. Oke, kalau untuk Kak Alvaro sendiri? Kalau aku sih harapannya buat kedepannya nih mungkin secara internal lebih dekat lagi ya. Juga membawakan tema yang nggak kepikiran lah sama orang-orang biasanya. Kayak Kira-kira apa yang bisa menggebrak di dunia koreografi kedepannya, seperti itu aja sih. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu dari Kak kesan. Abian sama Kak Alvaro untuk adik-adik generasi selanjutnya gitu. Tadi bagus sih. Konsep AI. Jadi untuk generasi selanjutnya, aku harap kalian tetap mempertahankan standar tinggi Yasmanti dan juga tetap menjunjung tinggi nilai kebawikarsuan dan juga tuangkan ide-ide kalian melalui koreografi kalian. Dan dari aku di masa lalu untuk kalian di masa depan, aku harap kalian bisa bersenang-senang dan juga enjoy di PSL ini. Oke. Kalau dari kamu, Ru? Kalau dari aku singkat aja ya. Ingat tujuan awalnya BSL, menyatukan yang bukan siapa-siapa jadi keluarga, dan menang hanyalah pemanis. Oke, menang adalah pemanis. Karena mungkin kalau bagi mereka ya kompetisi olahraga yang mereka dukung itu hanya sebuah wadah buat mereka kebebasan berekspresi mereka. Betul. Bagaimana cara mereka apa ya melampiaskan, mereka bisa seneng-seneng kayak gitu sih. Kalau dari saya kayak dulu BSL itu kan bukan organisasi resmi BSL dulu tuh. BSL itu baru resmi tahun 2021. Oh, berarti barusan ya? Iya. Jadi baru 4 tahun berjalan. Baru Sebelumnya 4 itu kita non resmi lah. Itu namanya MBZ. Mabes. Mabes besar gitu. Itu angkatan 20 yang lulus tahun 20 hingga ke atas. Itu menjadi awal terbentuknya BSL. Kayak kita itu sekumpulan anak-anak yang dicap nakal oleh guru. Kayak kita itu bakatnya memang di dan minatnya di bidang koreografi. Kita berkumpul, akhirnya terbentuknya MBZ hingga diresmikan sama ada alumni saya namanya Mas Daniel, angkatan 22 itu diresmikan menjadi BSL, mengusung nama Bawikarsu Supporter Leadership. Jadi Bawikarsu Supporter Leadership itu kita mendukung supporter segala elemen di Semanti. Dan juga kita menawarkan kayak benefit leadership kepada seluruh kru kita atau anggota kita. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Kak, awal BSL itu. Nggak sampai sekarang gitu. Oh, cerita sejarahnya gitu ya Sejarahnya. BSL. Oke, berawal dari dicap nakal ya sama Berawal dari guru, sekumpulan siswa akhirnya dicap bisa nakal. membuktikan
dengan memberikan terbaik untuk sekolah SMA Negeri 3 Malang ini. Berturut-turut. Ya, bukan dicap nakal sih, berbeda-beda latarnya. Oh, berbeda-beda Berbeda. latarnya. Oke. Ya, kita dari latar yang berbeda-beda itu disatukan di BSL. Oke. Gitu. Jadi sebuah karya yaitu koreografi. Koreografi, Oke. kreasi dan seni. Oke, ini udah 30 menit lebih kayaknya. Asik kan ya? Rasa ya, nggak kerasa. Oke, ini sudah 30 menit, waktunya kita undur diri nih, Sam. Udah waktunya kita berpisah nih. Bisa dulu. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan rekan saya, Samroyam Karbala. serta Kak Alvaro. Dan aku Abian. Pupit undur diri dan sampai jumpa. Sampai Kembali lagi jumpa. dalam podcast Malang Live. episode berikutnya. Dadah. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.